Revisi Undang-Undang Penyiaran yang tengah bergulir di DPR menuai penolakan banyak pihak. Harapan lembaga penyiaran agar dikdaya di tengah gempuran media baru berbasis digital justru semakin jauh panggang dari api. Revisi Undang-Undang Penyiaran kini berpotensi menjadi alat kekang kebebasan pers yang bisa berimplikasi pada matinya kebebasan pers sebagai pilar demokrasi. Inilah yang akan kami sajikan dalam editorial malam hari ini. Tinjau ulang revisi Undang-Undang Penyiaran bersama saya, Maria Lizia Hasni. Tinjau ulang revisi Undang-Undang Penyiaran. Protes publik dan konstituen pers atas draft revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran kian menguatkan pandangan bahwa pasal-pasal dalam draft itu nyata-nyata mengancam nyawa kemerdekaan pers. Sangat sulit dipahami nalar bahwa revisi itu bakal menciptakan asas keadilan bagi industri penyiaran di tengah era kemunculan media-media baru berbasis digital. Sebagaimana niat semula, omong kosong belaka bakal tercipta keadilan bagi industri penyiaran bila inti dari isi draft revisi itu justru bak malaikat pencabut nyawa pers. Hakikat pers, apapun jenis dan platformnya, ialah kebebasan dan kemerdekaan untuk menyuarakan kepentingan publik. Hanya di negara otoriter, pers dibungkam dan diamputasi kemerdekaannya. Padahal kita bukan lagi negara otoriter. Negeri ini sudah bertekad bulat meninggalkan era gelap otoritarianisme menuju negara demokrasi yang lebih sesuai dengan amanat kemerdekaan republik. Namun kita masih menyaksikan bahwa usaha untuk membelokkan dan membalikan arah menuju masa lampau belum sepenuhnya berhenti. Isi draft revisi Undang-Undang Penyiaran amat gamblang menunjukkan hal itu. Bayangkan, draft itu memuat sejumlah pasal-pasal yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Ada upaya membedakan antara produk jurnalistik media massa konvensional dan media berbasis frekuensi telekomunikasi. Padahal Undang-Undang Pers tidak membedakan platform media massa yang ada. Lalu ada pasal dalam draft yang menyebutkan mediasi sengketa produk jurnalistik media penyiaran dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Padahal penyelesaian seperti itu hanya dimungkinkan untuk siaran selain berita. Selain itu, Undang-Undang Pers menegaskan bahwa sengketa produk jurnalistik apapun platformnya diselesaikan di Dewan Pers. Yang paling utama jadi sorotan dan kritikan dari draft revisi Undang-Undang Penyiaran ialah pasal yang melarang penayangan eksklusif jurnalistik investigasi. Dari draft yang beredar di masyarakat, semangat pembungkaman itu tertangkap jelas pada pasal 56 ayat 2 yang memuat larangan-larangan standar isi siaran. Pada poin C, dijelaskan larangan itu mencakup penayangan eksklusif jurnalistik investigasi. Inilah pasal mematikan bagi ruang kritik dan kontrol pers pun bila draft itu berakhir menjadi delayed yang disetujui. Dalam ekosistem jurnalistik, jurnalisme investigasi ialah salah satu nyawa yang tidak boleh hilang atau dihilangkan. Tanpa jurnalisme investigasi, ruang informasi publik hanya akan diisi oleh laporan-laporan fakta yang ada di permukaan. Hakikat demokrasi ialah terwujudnya check and balance. Kekuasaan tidak boleh dibiarkan melenggang dengan cek kosong tanpa ada pengawasan. Pada titik itulah, jurnalisme investigatif menjadi alat pengawasan bagi jalannya kekuasaan agar tidak tercebur menjadi kekuasaan absolut yang pada gilirannya membuat kekuasaan itu bakal korup secara absolut pula. Kondisi seperti itu amat berbahaya bagi publik karena tidak ada ruang untuk membongkar ketidakadilan dan kesewenang-wenangan. Ini artinya bukan hanya pers yang dibungkam, melainkan juga suara masyarakat sipil. Karena itu, tidak ada jalan lain bahwa draft revisi Undang-Undang Penyiaran yang amat membahayakan itu harus ditinjau ulang, lalu dirombak. Kalau memang maksudnya untuk menyehatkan industri penyiaran agar mendapatkan ruang yang adil, bukan dengan menghentikan nyawa jurnalistik investigasi caranya. Para wakil rakyat mesti adil dan bersih dulu sejak dalam pikiran, agar keadilan dan kebersihan sejati bisa diwujudkan.
Dan pemirsa, telah hadir bersama kami Dewan Redaksi Media Group Abdul Qohar. Bang Qohar, selamat malam. Selamat malam, Maria. Atas kehadirannya. Jadi tanggapannya Bang tentang revisi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2022 tentang penyiaran ini. Poin-poin mana yang harus kita cermati ini, Bang? Ya, paling tidak sebetulnya ada tiga poin krusial yang dicermati oleh para jurnalis dan juga publik ya. Mengapa draft revisi Undang-Undang Penyiaran ini mesti ditolak? Yang pertama adalah pembedaan antara jurnalisme konvensional, apakah itu cetak atau jurnalisme yang lama, dengan jurnalisme berbasiskan elektronik, dalam hal ini adalah frekuensi penyiaran. Frekuensi penyiaran yang diatur oleh pemerintah dalam hal ini adalah televisi kan, televisi dan radio. Yeah. Nah, padahal di Undang-Undang Pers, apapun bentuk platformnya, apakah dia platform lama dalam bentuk cetak atau platform yang lumayan baru, setengah baru dalam bentuk penyiaran, itu tidak dibedakan. Selama produk itu adalah produk jurnalistik, maka dia mesti tunduk pada Undang-Undang Pers, pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers, yang di dalamnya tidak membedakan itu antara produk jurnalistik lama maupun produk jurnalistik di platform yang baru. Lalu yang kedua adalah soal perselisihan sengketa jurnalistik. Di draft revisi Undang-Undang Penyiaran, itu Komisi Penyiaran Indonesia punya hak untuk melaksanakan mediasi atas sengketa perselisihan jurnalistik di lembaga penyiaran, di institusi penyiaran. Gitu ya, padahal Undang-Undang Pers tegas menegaskan, selama produk itu adalah produk jurnalistik, maka perselisihan sengketa hanya bisa diselesaikan di Dewan Pers, bukan di lembaga yang lain. KPI boleh menyelesaikan persoalan sengketa atau perselisihan, tetapi selain ranah atau selain produk jurnalistik. Itu boleh, itu memang kewajibannya KPI ada di situ. Acara talk show yang dinilai misalnya terlalu vulgar dan seterusnya, boleh di stop atas dasar laporan masyarakat misalnya, yang itu dilakukan oleh KPI, boleh. Tetapi selama produknya adalah produk jurnalistik, maka yang punya hak adalah Dewan Pers. Itu amanat undang-undang. Nah, itu yang mau diganti. Lalu yang ketiga, ini yang paling berbahaya. Paling berbahaya adalah apabila sampai draft ini kemudian meluncur deras menjadi sebuah keputusan dan menjadi undang-undang, adalah larangan untuk menayangkan jurnalisme investigasi yang bersifat eksklusif ya di lembaga penyiaran. Dengan dalih katanya tidak mempengaruhi materi persidangan ataupun materi perkara yang sedang bergulir begitu, Bang? Tidak bisa seperti itu, karena begini, nyawa dari sebuah jurnalistik itu adalah investigasi. Jurnalisme yang paling tinggi tingkatannya, levelnya itu adalah jurnalisme investigasi, investigatif journalism. Nah, kalau itu dilarang, maka sama saja nyawa kemerdekaan pers itu juga dicabut. Sama dengan pers itu mati, tidak memiliki keberdayaan lagi. Nah, mengapa jurnalisme investigasi itu penting? Karena fungsi dari pers itu selain dia memberikan informasi, memberikan edukasi, menghibur, tapi juga mengawasi, fungsi kontrol. Itulah kenapa pers kemudian menjadi pilar demokrasi. Di negara manapun yang menganut prinsip-prinsip demokrasi, maka kemerdekaan pers, kebebasan pers itu dijunjung tinggi. Dan utamanya memang hadir lewat tayangan investigasi itu tadi ya. Karena memang itulah yang bisa dikatakan sebagai nyawa. Baik, Bang Qohar, tapi kalau selain tayangan investigasi yang nantinya jika revisi ini bergulir akan dilarang begitu ya. Kalau tadi poin 1 dan 2, itu di mana letak kekhawatiran yang harus kita tempatkan begitu, Bang? Apakah memang juga termasuk bentuk pembungkaman? Kalau penyelesaian itu dilakukan di lembaga-lembaga yang memang menyalahi undang-undang, maka ada potensi untuk hadirnya campur tangan. Karena Dewan Pers memang didesain sebagai sebuah lembaga yang sangat independen dan kredibel untuk mengawal, yang prosesnya sudah betul-betul berasal dari konstituen pers. Sementara kalau KPI kan berbeda, Komisi Penyiaran Indonesia itu kan proses pembentukannya berbeda. Mereka bukan dari konstituen pers. Sementara kalau Dewan Pers kan pasti dia berasal dari konstituen dari pers.
dan dia diusulkan oleh organisasi-organisasi pers. Oke, dan tapi kan sebenarnya ini semua kalau tadi Menkominfo mengatakan adalah ini kan masih revisi, bahkan Menkominfo belum menerima draftnya. Ya. Tapi kita dengarkan terlebih dahulu, ini ada pernyataan dari Komisi 1 ya Bang ya, yang katanya memang mengusulkan, ini usulannya adalah dari DPR. Kita akan dengarkan bersama pemirsa pernyataannya. Ada beberapa bagian yang menyarankan sebaiknya dikontrol oleh KPI. Mengapa? Alasannya mengapa? Karena kalau ya investigasi jurnalistik itu misalnya ada yang beririsan dengan materi penyidikan yang sedang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, maka sebaiknya itu sedikit cooling down. Nah, lalu bagaimana materinya? Ya diatur dalam aturan KPI. Ya, saya sendiri setuju tidak usah ada pembatasan itu. Ya, biarkanlah masyarakat yang mengontrol. Tetapi tentu kami juga harus mendengarkan beberapa baik positif dan negatifnya dari hasil investigasi itu. Itu kira-kira. Oke, seperti yang dikatakan oleh Menkominfo, ini adalah usulan, baru usulan dari DPR, draftnya belum diterima oleh Kemenkominfo. Ya. Sepertinya memang ini keinginan DPR ya berarti? Ya karena namanya kan ini inisiatif ya. Dalam merancang, merevisi undang-undang atau membuat undang-undang, itu kan bisa dari dua pihak. Bisa dari pemerintah, bisa dari DPR. Dan kebetulan revisi undang-undang penyiaran ini berasal dari DPR. Nah, entah apa urgensinya, itu yang masih belum secara jelas bisa dilihat oleh publik atau didengar oleh publik apa argumentasi sehingga harus masuk pasal-pasal itu. Kalau melihat tadi dari keterangan dari Pak TB Hasanuddin, kita menyaksikan bahwa ada atmosfer yang berkembang di kalangan DPR, ada kekhawatiran-kekhawatiran terhadap produk-produk jurnalistik. Nah, pers itu betul bahwa dia punya kemerdekaan, tetapi melekat sebetulnya, kebebasan pers itu melekat di dalamnya itu sudah tanggung jawab. Ada tanggung jawab kepada publik, tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab atas dampak yang dimunculkan. Semua itu ada prosesnya, mekanismenya. Dan kalau ada pihak-pihak yang keberatan dengan hasil dari investigasi pers, dia bisa mengajukan ke Dewan Pers. Proses mediasi dan seterusnya. Kalau tidak tercapai bisa berlanjut ke proses hukum dan seterusnya. Mekanismenya ada. Tetapi menghalang-halangi, membuat pers itu menjadi mandul, menjadi tidak punya kekuatan lagi untuk mengekspresikan dirinya sebagai lembaga yang memang nyawanya itu adalah kemerdekaan, kebebasan, itu berarti ada yang salah dari sebuah negara itu, ada yang salah dari sebuah peraturan itu. Dan itulah yang sekarang dicoba untuk dijalankan, untuk dirancang. Nah, mumpung ini masih belum sampai pada pembahasan lebih lanjut, maka ketika masih draft, lebih bagus kita ramaikan ketika masih draft. Kenapa? Karena kita saksikan banyak sekali undang-undang yang lahir secara sekonyong-konyong, secara tiba-tiba, yang publik tidak tahu, tapi kemudian tiba-tiba undang-undang itu diketok palu menjadi undang-undang. Nah, ini yang bahayanya kalau sampai aturan ini mewujud menjadi undang-undang. Jadi lebih baik kita membela diri dari sekarang ya Bang ya, kalau bilang bahasanya ya, sebagai insan pers juga. Baik, kami masih membahas pemirsa mengenai wacana revisi dari undang-undang pers ini, namun editorial malam akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami. Memberikan larangan pada media investigatif. Ini sangat bertentangan dengan mandat yang ada di dalam Undang-Undang 40 pasal 4. Nah, yang kedua adalah soal penyelesaian sengketa jurnalistik. Di dalam RUU ini dituangkan penyelesaian itu justru akan dilakukan oleh lembaga yang sebetulnya tidak punya mandat penyelesaian etik terhadap karya jurnalistik. Mandat penyelesaian karya jurnalistik itu ada di Dewan Pers dan itu dituangkan dalam undang-undang. Masyarakat pers
khususnya kita di IJTI lah ya, dan bersama konstituen kita sudah sepakat kemarin untuk menolak pasal-pasal yang sudah jelas-jelas punya potensi ancaman yang sangat besar terhadap kemerdekaan pers. Oke, berat kemerdekaan kita dalam menyuarakan fakta, data dan sebagainya. Yang kita bela sebetulnya adalah publik, hak publik. Jangan sampai kalau misalnya kemudian draft ini kemudian masuk ke RUU dan kemudian itu disahkan, dan kemudian memang betul-betul kita tidak bisa tidak bisa kemudian merdeka dalam menjalankan tugas kita, itu yang berbeda adalah publik. Ya, Dewan Pers dan juga IJTI tentunya juga keberatan ya. Sebenarnya banyak yang keberatan di sini. Betul. Padahal ini masih wacana draft begitu ya. Iya, tidak apa-apa. Makanya kita ramaikan sekarang. Kenapa? Karena saya tadi mengatakan bahwa banyak sekali atau beberapa undang-undang yang sangat penting dan sangat dekat dengan kepentingan publik itu lahir dengan secara tiba-tiba. Ya. Artinya tiba-tiba itu publik tidak tahu persis bagaimana asal-muasal undang-undang itu dirancang, dibuat, lalu tiba-tiba dia menjadi undang-undang yang diketok palu. Di saat-saat akhir kemudian tidak sempat lagi publik mengajukan protes gitu, sehingga mereka harus membawanya ke judicial review di Mahkamah Konstitusi. Nah, kita saksikan sekarang pun Mahkamah Konstitusi kan juga sedang digarap. Banyak sekali suara-suara di luar sana yang mengatakan bahwa DPR sekarang juga sedang membuat supaya Mahkamah Konstitusi itu sejalan dengan pikiran DPR. Nah, kalau seperti itu arahnya, kalau betul itu terjadi, itu sangat berbahaya. Dan apabila nanti undang-undang yang dilahirkan secara siluman, secara tiba-tiba, mendadak sontak, itu dibawa ke MK dan kemudian pasti dibatalkan MK karena MK sesuai dengan DPR, maka siapa yang dirugikan? Ya publik. Publik amat dirugikan. Menyiarkan jurnalisme investigasi dilarang, itu juga yang rugi adalah publik. Karena publik yang menuntut keadilan kan tidak selamanya dia mendapatkan ruang. Tidak selamanya mendapatkan apakah betul bahwa misalnya kasus A, kasus B itu jalannya seperti ini. Seperti apakah saya tidak berhak mendapatkan keadilan. Nah, dengan dia dibuka, dibongkar, jurnalisme investigasi itu kan pretensinya membongkar. Tidak hanya mengungkapkan fakta-fakta, tetapi dia membongkar. Membongkar sesuatu yang terpendam, membongkar sesuatu yang misteri begitu, sehingga dia menjadi terang. Sehingga dia duduk soal itu menjadi terang dan informasi itu diketahui secara terang oleh publik. Oke. Bang, tapi ini kalau saya dari sisi DPR ya, dalih DPR begitu ya, ingin membantah dalih tersebut misalnya, mengatakan tapi apalah gunanya kita bongkar kasusnya kalau itu mengganggu materi persidangan yang sedang berjalan sehingga akhirnya kasus tidak berjalan dengan baik. Tidak ada gangguan. Apakah memang dari mana? Ada fakta seperti itu, Bang, dari jurnalis investigasi? Kemudian kasus hukum, pengadilan itu lembaga yang independen. Kalau begitu dianggap mengganggu, itu artinya selama ini lembaga peradilan tidak independen dong. Dia bisa diganggu kanan, bisa diganggu kiri. Jadi tugas dari jurnalisme investigasi itu adalah untuk mengontrol, untuk mengawasi jalannya pemerintahan, jalannya legislatif, juga jalannya yudikatif, lembaga-lembaga peradilan. Kalau semua diberi cek kosong dan kemudian melenggang, maka akan terjadi apa yang dikatakan oleh Lord Acton itu sebagai corrupt absolutely. Kan power tends to corrupt. The power absolute corrupt absolutely. Jadi ketika kekuasaan itu cenderung absolut, dia tidak dikontrol, maka dia pasti akan korup. Korup absolutely gitu. Jadi itu yang menyebabkan mengapa kita harus menolak pasal-pasal yang bisa membungkam bahkan mematikan kemerdekaan pers. Dan mumpung belum terlambat itu tadi ya. Betul. Baik, kita masih akan membahas, pemirsa tetaplah bersama kami, editorial malam masih akan kembali. Wuh, 100% ya. Ya, pemirsa, Anda kembali bersama kami di editorial malam dan ini kita akan hadirkan
polling dari netizen, ini adalah polling dari Instagram pemirsa yang mengatakan bahwa revisi Undang-Undang Penyiaran mengancam kebebasan pers dan harus ditinjau ulang. 100% mengatakan ya di sini. Ini kalau dari Instagram ya. Kita juga punya polling dari X atau Twitter ya. Di X ini juga paling banyak mengatakan harus ditinjau ulang, yaitu sebanyak 83%, hanya 17% yang mengatakan itu tidak mengancam kebebasan pers dan harus ditinjau ulang. Artinya memang banyak yang sepaham, Bang Kohar. Ya. Kemudian juga banyak komunitas pers seperti tadi IJTI, Dewan Pers yang juga tidak mendukung hal ini. Kenapa ini wacana ini tiba-tiba ujuk-ujuk muncul begitu ya? Iya, boleh jadi karena ada kekhawatiran tertentu yang mengancam, mengancam apakah itu perorangan atau beberapa orang. Yang mengancam kenyamanan mereka, zona nyaman terancam, sehingga menganggap bahwa ini perlu diatur, perlu dikontrol, kan tadi bahasanya Pak TB Hasanuddin. Perlu Pak TB Hasanuddin membahasakan bahasa teman-temannya di Komisi 1 yang mengatakan bahwa ada pretensi untuk mengontrol. Pretensi untuk mengontrol itu saja, itu sudah salah, sesat sejak dalam pikiran. Karena media dan seterusnya itu sudah ada pola tanggung jawab dan proses penyelesaiannya, dan Dewan Pers lah yang kemudian mengatur semua itu. Nah, ketika kemudian ini hendak dihilangkan, peran-peran Dewan Pers misalnya dihilangkan, diganti menjadi Komisi Penyiaran Indonesia yang bukan dari konstituensi pers, maka ya wajar apabila publik curiga ada sesuatu, ada udang di balik batu dengan lahirnya draft revisi yang sangat kontroversial ini. Baik. Ya tadi juga disinggung juga ya Bang, kalau revisi ini bertentangan juga memang dengan pasal Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang pers, karena ada upaya membedakan produk jurnalistik media massa konvensional dan media berbasis frekuensi telekomunikasi. Padahal yang jelas Undang-Undang Pers itu tidak membedakan platform media massa yang ada. Nah, apakah memang harus dibedakan, Bang? Ya enggak, makanya karena tidak dibedakan itu menjadi keharusan bagi draft ini untuk ditinjau ulang. Karena draft ini tidak sesuai dengan undang-undang yang sudah lahir lebih dulu, yang proses kelahiran undang-undang ini melalui proses panjang. Salah satu yang dikoreksi dari reformasi itu adalah keterkungkungan pers. Ketika Orde Baru kita saksikan ada pers yang dibredel. Atas nama apa? Atas nama stabilitas. Kemudian banyak sekali aturan-aturan yang membelenggu pers. SIUP misalnya, surat izin usaha penerbitan pers. Yang itu semuanya dibongkar ketika reformasi muncul dan kita menuju era baru. Kerugiannya kalau dibedakan apa sih Bang? Singkat saja. Ya kalau dibedakan maka akan lebih dikontrol. Kalau dia melalui lembaga lain, dia akan lebih dikontrol oleh orang-orang di luar yang sebetulnya berkepentingan terhadap pers. Pers itu kepentingannya harus setia kepada kepentingan publik, bukan yang lain. Kalau ada pers tidak setia pada kepentingan publik, maka silahkan gugat itu pers. Silahkan gugat, silahkan bawa ke Dewan Pers, laporkan bahwa pers ini sudah tidak lagi membawa kepentingan publik. Dan revisi ini bisa mengancam tidak setia kepada kepentingan publik, begitu? Betul. Dan kalau itu dilakukan, maka kita akan kembali ke masa gelap Orde Baru. Baik, jangan sampai itu terjadi ya. Terima kasih Dewan Redaksi Media Group Abdul Kohar untuk pencerahannya kali ini di Editorial Malam, pemirsa. Dan itulah tadi pembahasan di Editorial Malam kali ini. Saya Maria Lizia Hasni, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV,